Selamat datang kembali di kanal kami, Belige Academy, sebuah kanal yang akan mengupgrade skill Anda dalam pemrograman. Mumpung ini akhir minggu, kita lanjut ya. Untuk melanjutkan tutorial, kita telah sampai ke part 13, di mana kita akan menambahkan fitur navigasi row by row dari dua join tables ya, territories dan region. Kita buka lagi file yang telah kita buat, GUI territory ya. Di sini tadi pada part 12 kita telah menambahkan fitur untuk menampilkan data pada kedua join tables ya. Nah, jadi nanti karena ini langsung dibaca ke dalam database, nanti kurva ini atau grafik batang dan grafik pie ini akan dinamis ya, sesuai dengan data yang tertera atau yang kita ubah atau yang kita masukkan. Oke, lanjutnya kita akan menambahkan navigasi ya, baris demi baris data dari kedua tabel yang digabungkan atau di join ya. Oke, selanjutnya kita buat metode baru, dev choose territory ID, jadikan dia property class, metode class ya. Terus kita baca ID-nya itu dari combo box ya, set cb territory ID. Oke, kita baca properti current text-nya. Kemudian if ter ID ini tidak sama dengan string kosong, maka kita akan memanggil ya metode populate by territory ID yang akan kita ciptakan selanjutnya ya. Ubah ke integer karena dia territory ID pada kolom territory ID ya. Sini itu integer ya, serial primary key. Sini. Oke, integer ter ID. Oke. Kemudian kita definisikan metode ini ya. Def serve, masukannya adalah ter ID ya. Oke. Kemudian kita buat SQL-nya. Nah, namanya SQL ter ID string triple double quote. Oh, kita ambil dulu dari sini string SQL-nya yang telah kita buat untuk menjoin ya. Nah, ini kita jadikan sudah property class, jadi tinggal kita panggil. Terus kita buat pengkondisiannya territories dot, kolomnya adalah territory ID, markernya adalah untuk PostgreSQL adalah %s. Kemudian kita bentuk datanya ya, data untuk sebagai marker di sini adalah parameternya dari atas. Tapelnya ditutup dengan ini ya. Terus kita buat mekanisme try. Oke, buat lagi keterangan creates database connection. Lanjutnya objek con diciptakan dari metode connect database dari kelas helper ya. Oke, kita buat pengkondisian if con ada not none.
Oke, ciptakan objek kursor dari objek connection dengan metode kursor. Ya. Kemudian setelah itu seperti biasa objek kur ini akan kita pakai untuk memanggil metode execute dengan masukannya adalah SQL tadi dan data. Oke, hasil query kita panggil objek kur ya dengan baca fetch one satu demi satu. Kemudian kita buat pengkondisian lagi if row jika hasil query ada, if row is not none, maka kita isi ya, isi ini input-input widgets yang ada di sini ya. LE territory ID, LE description, LE last update, LE code ya. Oke. LE territory ID kita buat set text ya, ubah ke string terus row ke 0 ya. Ya, ini dia urutannya. Lihat SQL untuk join tablesnya 0, 1, 2, 3, 4, description 5 ya, 5 ya. Jadi 6 kolom nanti. Oke, selanjutnya ini kita copy. Oke. LE description itu tadi posisi yang kedua ya. Terus LE code itu posisi yang ketiga. LE last update itu yang ke-6 ya. Ya, coba perhatikan lagi. 01, 01, 2, 3, 4, 5 ya. Region description-nya. Oke. Description 01, code-nya 012. Dua ya. Last update 5 ya. Atau yang ke-6. 01, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini terus hapus ya. LE 1, 2, 3, 4 untuk line edit sudah kita isi. Kemudian kita menentukan indeks dari CB territory ID ya. Ya, IDX sama dengan self CB territory ID. Terus kita pakai metode find text. Terus di sini str row 0. Oke. Kemudian if IDX tidak -1 atau IDX lebih besar dari 0 ya, artinya dia terseleksi. Maka self CB territory ID itu kita buat set current indexnya IDX. Oke, selanjutnya kita simpan copy ini karena format sama untuk CB description ya. Nah, ini CB description ya, copy di sini row-nya 1. Copy lagi untuk CB code ya. Oke, CB code. Ini 2.
Terus kita juga ingin menentukan apa namanya CB region description ya. Di sini CB region description itu 4 ya. Kita lihat di atas 0, 1, 2, 3, 4 ya. Oke, 4. Oke, jika hasil query itu none, ya maka ini akan kita clear, kosong, ya, clear, sama keempat line edit kita kosongkan, dan keempat, 1, 2, 3, keempat combo box juga ya. Ini self CB territory ID kita kosongkan indeksnya. Set current index kita kasih -1, artinya tidak terpilih. Oke, keempatnya juga sama ya. CB description, CB code, dan CB region description. Oke, nih. Jika query kosong ya, none, bernilai none. Kemudian kita buat exception, copy aja dari di atas ya. Di sini sudah ada, formatnya sama. Kita sesuaikan dengan sejajar ya, indentasinya dengan try except. Oke, pas. Terakhir kita membuat statement finally ya, untuk menutup database connection ya, objek database connection kita tutup, terus kita tampilkan bahwa database sudah ditutup koneksinya. Connection closed. Oke. Kemudian kita panggil ini dari calling event ya. Oke, calling event, metode calling event yang dieksekusi pada saat ini ya, dipanggil pada konstruktor init ya, sehingga dia selalu dipanggil pertama kali program dijalankan. Nah, di sini kita buat ya self, kita panggil dari CB jika user, oke, CB territory ID. Terus eventnya adalah current index changed. Terus kita connect dengan tadi metode ini, choose territory ID. Oke? Ya, dari calling event ya. Kita kumpulkan semua event pada metode ini sehingga ya, oke, kita jalankan, kita pilih CB territory ID ya, semua terisi. Oke. Bahkan di regionnya ini ya, akibat dari join tables. Nah, berubah dia. Oke, Southern, perhatikan di sini ya, hasil dari join tables. Eastern, Northern ya. Nah, ini terisi semua. Oke, sekarang kita akan menambahkan bagaimana jika user lupa terhadap ID-nya tapi berdasarkan description-nya. Oke. Oke, kita buat metodenya. Ya, metode baru. Kita buat aja namanya depth choose description ya. Oke, self, jadikan dia metode kelas. Terus
kita baca description-nya dari CB description ya. Terus kita panggil current text-nya. Terus kita buat SQL string-nya. Select. Kita baca territory ID dari from territories ya, where masukannya description ya. Parameternya markernya S. Oke. Setelah itu kita buat datanya adalah desk itu sendiri, pisahkan tuple. Terus kita ambil ter ID itu dari metode ini ya. Populate by kita panggil. Oke. Oh, bukan. Territory ID kita panggil menggunakan kelas helper ya. Helper, terus kita lihat di sini di kelas helper itu sudah kita definisikan find something from SQL dengan parameter ya data. Oke. Oke, di sini ya masukannya string SQL dan data. Dapat dia ter ID, maka kita pakai ter ID ini sebagai parameter dari ini dia. Oke. Terus masukannya ter ID karena dia hasil query das already atau telah memang integer, tidak perlu kita ubah lagi di sini menjadi integer ya. Oke, sekarang kita panggil ini choose description dari calling event ya. Calling event kita letakkan dulu di sini, maka dia akan kita hubungkan dengan CB description ya. Nih, CB description, terus kita connect current index change event-nya dengan metode ini, choose description. Oke, jalankan. Coba kita pilih dari CB description ini. Nah, ya, telah. Jadi ketika user lupa ID-nya, dia bisa memilih berdasarkan description. Bagaimana jika user lupa dengan description tetapi ingatnya dari code? Maka kita tulis lagi buah metode baru ya di bawah. Halnya def choose code. Jadikan dia metode kelas. Kemudian kita baca code sama dengan self cb code. CB code kita baca current text-nya. Terus kita buat SQL-nya sama seperti di atas. Select territory ID from territories where territory code placeholder atau marker ya. Oke, selanjutnya datanya kita susun, yaitu code, topelnya dipisah, terus kita ambil ter ID ya dari kelas helper ya. Nah ini. Oke. Setelah itu kita panggil juga dia di sini. Ya, populate. Setelah kita dapatkan query-nya, ya, territory ID dari query ini, find something from SQL param, kita pakai sebagai parameter dari populate by territory ID. Sekarang ini kita panggil dari calling event, ya, sama tadi. Nah, letakkan dulu di sini. Di sini copy. Oke. Ganti dan di sini CB code ya.
widgetnya. Oke, kita running. Sekarang dari code kita pilih, oke, ada ya. Sudah bisa user memilih backcode ya. Oke, sekarang kita akan memanfaatkan ini tombol-tombol navigasi ya. First, prep, next dan ini belum kita tambah ya untuk menampilkan baris demi baris data dari kedua join tables. Ya, ini tetap berjalan, masih sama datanya. Oke, supaya tidak berulang ya, Anda telah merekonstruksi GUI region sebelumnya. Nah, ini. Nah, untuk navigasinya saya kira mirip ya. Ini show first dan sampai show last ya, di copy di sini. Nah, oke, show first dan show last. Cuma di sini yang dipanggil adalah populate by territory ID. Inilah enaknya program bisa didaur ulang dan hanya diganti ini untuk utilitas yang sama ya. Nah, ini SQL last-nya adalah baris terakhir dibaca dari query ini ya, di send. Oke, keempat metode navigasi ini kemudian kita panggil dari calling event ya. Nah, ini kita ambil dari GUI region saja. Nah, ini sama ya. DB first kita berikan sama supaya bisa dikopas antar form ya. Oke, kita jalankan. Oke, sampai 53 ya. Nah, baris ke 53 di previous, baris 52, 51, 50, kita next lagi, 50, oke, terus, nah, ininya juga berubah ya. Terus, di first itu, ya baris ke 1, ya. Next, 2, oke, berhasil ya, kita menampilkan baris data demi data dari dua join tables ya, region dan territories ya. Kemudian kita ingin memberi akses kepada user, jadi ketika user malas ya, dia hanya perlu menunjuk ini widgetnya saja dan tertampil identitasnya di atas. Kita buka lagi GUI region ya, kita sudah implementasikan hal yang mirip serupa. Di situ ada apa namanya? Nah ini cell click ya. Nah, copy, terus ganti apanya? Tabel widgetnya teritori ya, TW teritori, dan ini juga sama, dibaca row-nya terus diubah jadi teks, dan ini kita ganti territory ID jadi parameter ini, dan ini menjadi populate by territory ID. Oke, setelah itu kita buka lagi calling event, kita panggil ya eventnya ya di sini ya, sama dengan di GUI region. Eventnya adalah event item change ya. Copy, inilah enaknya programmer ya. Tinggal copy pas, sesuaikan konteks. TW eh, territory ya. Tabel widget ini. TW TW territory ya, pastikan. Dan di sini nama metodenya adalah ini. TW territory edit item change ya. Oh, bukan item change ya. Tapi cell click, sorry. Sorry. Itu untuk pengeditan langsung nanti ya. Oke, TW territory, nama objek tabel widgetnya. Oke,
Begini ya. Selanjutnya kita jalankan program untuk mengujinya. Oke, sekarang tertampil ya di sini. Untuk misalnya baris 24, region description itu shorten, benar ya. Di dalam CB region description ini berubah ketika Eastern ya, baris 21 dia Eastern. Oke, terus descriptionnya carry, territory ID 21 dan code 27511 ya. Oke, ketika kita jadikan ini 22, kita pilih ini shorten dan di sini kodenya 29202 plus description-nya Columbia. Territory ID 22. Kita coba lagi yang di bawah. Oke, ini Western. Code-nya 298052 dan territory description itu Redmond dan ini territory ID itu 52. Oke. Oke ya, sekian dulu video tutorial kali ini. Kita telah berhasil menavigasi row demi row, ya, baris demi baris data atas dua join tables ya, join tables. Jadi kita telah memberikan akses user ya menggunakan tombol navigasi maupun langsung menavigasi lewat tabel widget ya. Untuk video tutorial selanjutnya kita akan menambahkan utilitas pengeditan ya dan penyisipan data insert maupun delete ya, dan kita akan melihat dampaknya secara dinamis terhadap chart yang akan ditampilkan. Misalnya ketika kita edit ini menjadi apa, regionnya apa, dan description-nya apa, nanti ditampilkan secara dinamis karena dia dibaca langsung dari database ya. Untuk video tutorial selanjutnya pada part 14 ya. Tunggu video kami selanjutnya. Dan jika Anda ingin membaca buku kami ya dengan judul Data Science with MySQL, SQLite, Postgre, and SQL Server using Python GUI, Anda bisa menikmatinya dari Google Books ya. Ini untuk 4 buku sekaligus ya, MySQL, SQLite, PostgreSQL, and SQL Server. Di sini ada 4 buku ya, Anda bisa lihat ini penjelasannya ya. Ini ada book 1 tentang MySQL, book 2 kasus SQLite dengan kasus yang berbeda, dan book 3 itu PostgreSQL, dan book 4 itu untuk kasus dengan SQL Server ya. Jadi ini untuk menambah pengetahuan Anda dalam pekerjaan maupun studi Anda yang berkaitan dengan database dan data science. Oke, sekian dulu dari kami dari Kota Balige, Sumatera Utara. Salam sehat selalu kita. Horas.